Minggu lalu kita udah ngebahas tentang cara membuat label kemasan, mau itu label stiker, mau itu printing. Kemasan ini sesuai dengan standar BPOM atau ketentuan dari BPOM. Nah, cuman kemarin kita baru ngejelasin bagian depannya aja tuh. Jadi mulai dari ada nama produk, merek, terus metode, terus perizinan, halal, itu semuanya di depan. Terus ada poin-poin juga yang bisa ditaruh di belakang atau di samping gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas lanjutannya karena pembahasannya sangat panjang dan sangat luas sehingga kita bagi menjadi beberapa part gitu. Nah, kali ini kita akan membahas cara menulis komposisi yang benar menurut ketentuan BPOM gitu. Karena cara menulis BPOM ini bisa membantu konsumen dalam menilai produk kita, guys. Terutama mengenai kandungannya, terus apakah ada bahan-bahan yang mengandung alergi, karena nggak semua konsumen bisa mengkonsumsi produk kita. Apalagi yang punya penyakit alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Nah, kita wajib untuk menuliskan bahan-bahan tersebut dalam komposisi, gitu guys. Nah, seperti apa sih cara menulis komposisi menurut pedoman ketentuan dari BPOM? Yuk kita lihat aja di komputer biar jelas. Nah, kita berpacu pada buklet nomor 4 tentang label pengolahan pangan dari Badan POM atau BPOM ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang komposisi. Komposisi di bagian mana coba ya? Oke, 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 oke. Oke, nah ini komposisi. Nah, kalau teman-teman sering ngeliatin komposisi produk ya, pasti merasa ada perubahan di format penulisannya gitu ya. Dari beberapa tahun yang lalu dengan yang penulisan sekarang gitu. Karena di situ kita bisa melihat jumlah kan bahan bakunya berapa persen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita cuman bisa membaca misalkan susu sapi, air, atau misalkan kentang, tepung, tanpa ada persentasenya gitu. Kalau sekarang itu ada persentasenya. Jadi misalkan kentang 60%, terus tepung berapa persen gitu ya. Jadi memang ada apa namanya ya? Ada penulisan jumlah di situ. Nah, dalam penulisan komposisi ini dibagi menjadi dua kategori ya. Ada bahan baku, ada bahan tambahan pangan atau disingkat BTP gitu ya. Nah, bahan baku merupakan bahan utamanya nih yang mempengaruhi berat bersih secara signifikan. Itu yang disebut dengan bahan baku. Nah, bahan tambahan pangan itu adalah apa ya? Bahan-bahan yang tidak begitu signifikan gitu dalam mempengaruhi beratnya gitu. Contohnya minyak goreng. Minyak goreng kan kita habis menggoreng ditiriskan gitu. Setelah itu misalkan garam. Nah, garam juga kita nggak sampai berpuluh-puluh gram gitu, tapi hanya sedikit aja. Nah, itu termasuk dalam bahan tambahan pangan gitu, guys. Nah, bahan baku ini ditulisnya itu lebih dulu daripada bahan tambahan pangan atau BTP. Jadi bahan utamanya dulu apa nih? Apakah misalkan ada kentang, telur, atau susu kayak gitu. Jadi apa ya? Yang utamanya dulu ditulis gitu ya berurutan dan ditulis dari yang paling besar komposisinya, yang paling banyak itu apa gitu. Nah, contohnya ini ya. Komposisi maltodextrin. Apa nih maltodextrin? Saya juga nggak ngerti ya. Habis itu ekstrak blueberry. Ekstrak blueberry-nya itu adalah 23,6% gitu. Terus ada fruktosa segala macam, ini bahan kimia semua isi ini. Gitu. Jadi disusun dari yang paling banyak atau contoh lain deh, ini bahan kimia semua ya. Contoh lain ya. Nah, contoh ini ada citato ya. Nah, citato. Kentang 62%. Nah, ini ditaruh di paling awal. Karena dia yang paling banyak bahan bakunya
Dan yang paling mempengaruhi netonya itu adalah kentang. Jadi kentang ditaruh di awal, habis itu baru di sini ada minyak oleng kelapa sawit, bumbu rasa sapi panggang. Nah, ini termasuk apa namanya, BTP nih, minyak minyak oleng kelapa sawit, terus bumbu rasa sapi panggang itu termasuk BTP. Jadi kalau BTP tidak perlu mencantumkan persennya atau jumlahnya. Habis itu baru ekstrak daging sapi 0,01%. Ini yang paling tersedikit apa namanya, kandungannya, komposisinya yang paling sedikit 0,01%. Nah, ini adalah ditaruh di paling akhir gitu. Oke, lanjut dulu ke ketentuannya ya. Nah, terus ada penggunaan air misalkan. Nah, air, khusus untuk air, kalau misalkan airnya menguap gitu ya, itu tidak perlu dicantumkan, nggak apa-apa. Tapi kalau airnya ada dalam adonan, misalkan masukkan 100 ml air untuk membuat adonan, nah itu harus dicantumkan gitu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah pengertian dari bahan baku itu sendiri ya. Kewajiban pencantuman jumlah bahan baku. Pangan olahan yang mengandung bahan baku baik jumlah terbanyak maupun tidak. Jadi walaupun bahan bakunya sedikit, itu wajib dicantumkan. Namun gini, maksudnya itu gini, kita menyebut cetato adalah keripik kentang gitu. Walaupun kentangnya cuma 60%, kita harus tetap mencantumkan kentangnya itu di komposisi yang paling utama gitu. Seperti itu ya. Jadi ini produknya apa nih? Makaroni misalkan. Makaroni ini dari kentang misalkan. Maka si kentang ini wajib dituliskan gitu karena bahan utamanya gitu. Nah, bahan baku wajib ditekankan pada pelabelan baik dalam bentuk kata-kata atau gambar. Jadi si bahan baku juga mempengaruhi desain ya. Jadi bahan bakunya apa nih yang paling utama itu akan masuk ke dalam desainnya, entah itu gambar kentang atau maskot kentang atau itu mungkin kentang yang dipotong-potong gitu ya, atau motif-motif gambar kentang kecil-kecil. Nah, itu bisa juga. Jadi pokoknya bahan baku ini harus jadi identitas utama dari si produknya gitu. Bahan baku merupakan jenis pangan atau disebut dalam nama jenis pangan. Nah, pokoknya bahan baku adalah bahan yang paling utama lah gitu ya, yang menjadi identitas si produknya. Misalkan keripik kentang, keripik singkong, berarti kan singkongnya nih yang utama gitu. Nah, pengecualian pencantuman jumlah bahan baku. Nah, bahan baku boleh tidak dicantumkan, yaitu gula, garam, vitamin, mineral, asam lemak, asam amino, dan fortifikan wajib. Nah, ini tidak perlu dicantumkan berapa persennya gitu. Setelah itu ada pangan olahan berupa makanan padat yang disajikan dalam media cair gitu. Contohnya buah nanas dalam sirup. Nah, misalkan kita bahan bakunya itu menggunakan sirup buah nanas gitu. Nah, itu tidak perlu dicantumkan jumlahnya gitu ya. Terus tidak terdapat bahan baku yang secara signifikan. Nah, kayak tadi ya, misalkan garamnya cuma dikit, atau misalkan bumbu penyedap cuma sedikit gitu ya. Pokoknya yang tidak mempengaruhi secara signifikan itu boleh tidak dicantumkan jumlahnya gitu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan daging bakso sapi, komposisinya apa nih? Daging sapi 50% misalkan. Wah, berarti daging sapinya cuma 50% gitu ya. Lanjut, misalkan minuman kopi. Nih, dia nggak pakai kopi, tapi yang utama tuh gula. Terus ekstra kopinya cuma 5%. Wah, berarti minuman ini bukan minuman kopi, tapi minuman gula yang mengandung ekstra kopi cuma 5% misalkan. Terus ada lagi roti misalkan nih. Tepung terigu, gula, garam. Coklat misalkan mengandung coklat chips 5%. Kayak gitu ya. Lanjut ada minuman sari buah apel. Sari buah apelnya 50% misalkan. Nah, jadi dalam komposisi ini kalau dulu itu
yang ada persen-persennya kan cuman alkohol. Alkohol berapa persen gitu. Ada yang 7%, ada yang berapa persen gitu ya. Sedangkan sekarang semua bahan bakunya itu harus dicantumkan berapa persennya gitu. Contoh ini lagi ya, ada cookies slice strawberry, maka slice strawberry-nya 30% misalkan ini ya. Ini kan contoh dari bukletnya gitu. Kalau realnya seperti apa sih? Kita coba lihat di contoh realnya ya. Kita udah nyari nih, saya udah nyari. Nah, contohnya ini, Citato nih. Citato kentangnya 62%. 40%-nya itu bukan kentang, tapi bahan-bahan lain. Tuh. Terus dia mengandung bahan-bahan yang membuat alergi. Itu harus ditulis, harus dicetak tebal. Contoh susu bubuk, ada orang yang alergi dengan susu bubuk, maka harus dicetak tebal nih yang susu bubuknya. Terus ada kedelai, ada yang alergi kedelai, ada yang alergi gandum. Ini harus dicetak juga nih. Nah, cara nentuinnya gimana nih? Kita memang harus nyari info ya. Apakah bahan kita mengandung alergen atau tidak gitu. Alergen itu adalah bahan-bahan yang bisa membuat orang menjadi alergi gitu. Atau bahan-bahan yang membuat alergi seseorang menjadi kambuh gitu ya. Nah, ini kan cetato nih. Kita coba contoh lain. Nah, di sini ada, saya udah nyari nih piatos nih. Piatos. Nah, piatos lebih parah lagi nih. Ini kan awalnya saya kira ini kan tulisannya snack kentang. Berarti kan dari kentang ya. Ternyata setelah kita lihat bahan utamanya adalah bukan kentang tapi tepung kentang gitu. 52% itu tepung kentang. Terus ada bumbu sambal geprek mengandung bawang putih 0,07%. Terus ada bawang merah 0,04%. Cabai 0,04%, katanya itu lada 0,007. Terlalu sedikit, kalau sedikit kayak gini nggak dimasukkan juga nggak apa-apa ya. Terus mengandung bahan yang mengandung alergen nggak nih? Yang mengandung alergennya ada gandum, telur, kedelai, susu, kayak gitu ya. Nah, jadi piatos ternyata bukan kentang utamanya, bahan utamanya, tapi tepung kentang. Berbeda dengan citato. Citato itu kentang 62% gitu. Ini contoh lain nih, contoh lain kita bisa lihat. Ini ada susu kotak ya, susu ultra Mimi Kids nih. Ini bisa lihat di sini. Tuh, susu sapi segar 90%. Jadi 90%-nya adalah susu sapi, tapi 10%-nya mungkin tambahan-tambahan seperti susu bubuk, terus ada coklat bubuk, terus penstabil nabati gitu ya. Ada perasa sintetik. Tuh. Terus tanpa pengawet tuh. Berbeda dengan yang Frisian flag atau susu bendera ya. Nih, susu bendera kita bisa lihat. Nih, komposisi utamanya adalah air. Susu segarnya cuma 39%. Berbeda dengan ini. Kalau ini susu sapi segar 90%, kalau ini air susu segarnya cuma 39%. Nah, jadi kalau kita sebagai konsumen nih pengen beli susu, otomatis kita lihat, wah, kita beli yang ini aja nih karena susunya ini 90%. Kalau yang ini kan susunya cuma 39% gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat produk itu sebenarnya beneran susu sapi atau tidak gitu ya. Beneran keripik kentang atau tidak gitu. Seperti itu guys. Jadi komposisi di zaman sekarang ini harus mencantumkan jumlahnya gitu. Nah, di sini juga ditulis bahan-bahan yang mengandung alergen. Contohnya ada susu segar, ada orang yang alergi dengan susu segar, terus ada susu skim bubuk, ada laktosa, yang orang yang alergi laktosa ada gitu ya. Seperti itu. Ini adalah contoh real di penulisan di dunia nyatanya gitu. Nah, itu tadi adalah cara menuliskan komposisi ya. Jadi kita harus tahu bahan bakunya apa aja, bahan tambahannya apa aja. Setelah itu kita juga harus tahu jumlah persentasenya dalam sajian itu gitu.
Nah, cara mengetahui persentase jumlahnya ini harus dihitung, guys. Jadi, misalkan kita bikin porsi 100 gram gitu. Dalam 100 gram ini, misalkan kentangnya adalah 60 gram. Otomatis kentangnya adalah 60%. Gitu ya. Jadi, ngitungnya pakai matematika aja gitu. Misalkan kentang 60 gram, berarti 60 per 100 dikali total jumlah si eh, makanannya ini, misalkan 100 gram total setelah jadinya ya, 100 gram berarti eh, 60 gram kentang ini sama dengan 60%. Jadi di komposisi ditulis kentang 60% misalkan, seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah keripik jagung misalkan. Nah, teman-teman bikin keripik jagung tapi kebanyakan tepungnya nih, jagungnya cuman eh, sedikit gitu. Setelah kita lihat hasil akhirnya itu misalkan siap makan itu beratnya 200 gram. Nah, kita untuk memproduksi 200 gram ini membutuhkan misalkan cuma 20 gram jagung. Berarti kan cuma 10%. Nah, jadi ditulislah jagung dalam kurung 10% gitu. Jadi gitu guys. Jadi kita harus menghitung ya pakai matematika aja lah gitu. Oke, itu aja video kali ini. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman mau support Kebun Desain nih, bisa langsung order logo, bisa order desain kemasan, bisa juga order daftar merek, dan perizinan-perizinan lainnya melalui WA yang ada di bawah ini. Oke, itu aja konten hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.